Oke, yang di room sudah pada hadir. Silahkan on kameranya. Silahkan. Itu nggak ada sambungannya. Ada. Iya, nggak ada. Ini ada sambungan. Ketinggalan? Ketinggalan. Janganlah. Bisa. Bisa. Oh, mulai belajar berlatih. Biar sekalian. Biar nggak pusing. Oke. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Beni Panji Setiawan. Saya sementara menggantikan Pak Mudo karena di sini saya magang 3 atau PPL ya. Asal saya dari Pemalang. Ada yang tahu Pemalang? Mana? Tahu. Sebelahnya Pekalongan. Betul. Gimana? Iya, betul. Oke. Sebelum melakukan pembelajaran, kita selalu menjaga protokol kesehatan ya, seperti jaga jarak, selalu memakai masker, menggunakan hand sanitizer, serta jangan keluar-keluar. Kalian tidak boleh keluar-keluar kan di kelas terus. Oke. Nah, untuk pembelajaran kali ini saya menggunakan 2 metode, yaitu PPT dan video. Oke. Sebelum itu saya presensi terlebih dahulu. Silahkan yang di room on kamera. Aang Destrinanto. Saya, Pak. Panggilnya siapa ya, Mas? Aang. Mas Aang, panggilannya siapa? Iya. Akiko de la Rosa. Akika hadir? Tadi ada nggak Akika? Akiko ada nggak Akiko? Ada. Alia Marcelina. Hadir. Anda Mas Pandia kita. Anjani Septiana Putri, sorry. Anjani Hadir. Hadir. Anisatun Farhana. Iya, Pak. Iya. Anisatun Farhana hadir. Oke.
Ariel Satria Pratama. Oke. Kamu dari mana Mas asalnya, Mas? Dekat-dekat sini berarti. Aulia Dinas Sekliwidya. Aulia Dina hadir. Kok nggak ada suaranya ya? Aisyah? Hadir, Pak. Aisyah hadir. Oke, mana nih mukanya? Bagaskara? Oke, Bagaskara. Budi Wahyono Salma Deni? Hadir. Oke. Cindy Kartikasari? Hadir, Pak. Cindy Kartikasari hadir. Oke. Damaya Safinah Danastri? Danastri ya, bener ya? Hadir, Pak. Damaya Safinah hadir. Oke. Dinaya Khairunisa? Mana nih? Pocok. Oke. Tista Ayu Permatasari? Erza Farandi Ardiansyah? Hadir. Farel Abinaya? Hadir. Ferdiansyah Rival Maulana Nugroho. Mana nih? Ada nggak? Ferdiansyah. Tadi berangkat nggak? Tadi ada nggak? Oke, mana sih? Kanan. Oh ini. Ferdiansyah hadir. Mungkin nggak dengar ya. Nggak apa-apa, guys. Mike bisa, Pak. Fikri Mustafa? Hadir, Pak. Fikri Mustafa hadir. Eni Kurniawati Dewi? Ini mana Hadir, ini? Pak. Mukanya dong mana? On kamera dong. Oke. Ivana Dewi Irawan. Mana nih? Oke, hadir. Karina Asti Putri Hapsari. Mana? Oke. Mezaluna Putri Hermawan. Hadir. Muhammad Fakhri Riza Fujian. Muhammad Maulana Fahmi Gunawan. Muhammad. Aduh. Nabila Dwi Aprilia. Oke, hadir. Naufal Muhammad Wildan. Oke, hadir. Novita Rahmadani. Hadir. Novita mana nih mukanya? Hadir, Pak. Oke. Raditya Sio-en Ningsming. Raditya. Hadir. Hadir? Oke, hadir. Rifki Saputri Nugroho. Hadir, Pak. Saputra, Saputra Rifki. Hadir, Pak. Hadir Rifki Saputra. Oke. Rizky Hadianto. Oke. Salsabila Eka Arianti. Hadir, Pak. Oke, hadir. Sangka. Hadir, Pak. Oke, hadir. Safa Nur Ihsan. Hadir, Pak. Oke, hadir. Tanaya Larista Sari. Oke.
Yunita, Ayumi, Sabrina. Hadir, Pak. Yunita ada nggak? Oh, ada. Oke. Kalian tahu nggak materi pada kali ini apa? Yang sebelumnya apa materinya? Basket. Oke, materi kali ini yaitu lari estafet. Tahu lari estafet apa? Apa? Tepuk tangan dong. Ya, silakan. Oh ya, ada lagi? Nama kamu siapa, Mas? 7. Ada lagi yang bisa? Ada? Ada lagi? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Nggak dimarahin kok, tenang aja. Ada lagi yang di room mungkin? Oke, nggak ada ya. Oke, saya screen sebentar, share screen. Oke. Pengertian dulu. Lari estafet merupakan salah satu jenis lomba lari dalam cabang olahraga atletik yang dimainkan bersama tim. Lari dengan cara bergantian. Dalam setiap tim, lari biasanya terdapat 4 orang pelari yang masing-masing memegang peran sebagai pelari pertama, pelari kedua, pelari ketiga, dan pelari keempat. Berarti pelarinya itu ada 4 dan secara bergantian. Nomor estafet yang sering diperlombakan adalah 4 kali 100 meter atau 400 meter untuk 1 orang, dan nomor 4 kali 400 meter atau 1.600 untuk 4 orang. Berarti dibagi 4 ya, 400 meter. Dalam melakukan lari sambung, bukan teknik saja yang diperlukan, tetapi pemberian dan kemahiran dalam menerima tongkat dengan cepat di zona atau daerah pergantian, serta penyesuaian jarak dan kecepatan dari setiap pelari. Ukuran tongkat estafet adalah 2,29,21 cm. Berarti kira-kira seginilah. Kayak gini. Oke. Teknik memberikan dan menerima tongkat estafet. Nah, berarti cara memberikan tongkat dan menerima tongkat itu ada caranya, enggak sembarangan, enggak. Nih kayak gini, enggak kayak gini, nih ada tekniknya. Yang pertama itu teknik up sweep, yakni teknik dorong ke atas. Teknik ini dilakukan dengan cara mendorong tongkat ke atas dan sejauh mungkin memberi tongkat menyerahkan tongkatnya ke penerima dari bawah dengan menerima. Pelari tidak perlu memindahkan tongkat dari satu tangan ke tangan lainnya sebelum dan diserahkan, namun karena menggunakan teknik ini, pelari pembawa tongkat harus lebih dekat dengan penerima tongkat. Teknik down sweep, pemberi mengoperkan tongkat dengan gerakan mendorong dari atas ke bawah pada telapak tangan penerima yang seperti orang meminta yang memegangi bagian tongkat. Nah, kalau down sweep itu tongkatnya dari atas ke bawah. Nah, seperti ini. Ini kan dari atas ke bawah. Nah, kalau up sweep dari bawah ke atas. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan, Mas? Oke, lanjut ya. Nah, yang ketiga itu cara menerima atau cara menerima tongkat itu. Sikap tongkat penerima seperti akan menangkap telapak tangan Nah, sikap tongkat penerima seperti akan menangkap telapak tangan menghadap ke arah pemberi, ibu jari terbuka menuju ke samping dalam
keempat jari rapat menuju ke arah sisi lateral, tongkat diberikan dalam posisi tegak. Dengan menjulurkan lengan ke depan, kemudian tongkat segera dipindahkan ke tangan kanan. Nah, berarti contohnya seperti ini. Seperti ini. Nah, tongkatnya ini diberikan kalau kita pertama pegang kiri, berarti pegang pakai tangan kiri, kita memberikannya ke tangan kanan dan seterusnya. Boleh sebaliknya, kita memegang tangan kanan, memberikannya ke tangan kiri. Paham ya? Peraturan lari estafet. Setiap tim atau peserta dalam lari estafet wajib mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dari mulai titik start, pergantian tongkat, jarak, dan sebagainya. Selengkapnya bisa kami simak di bawah ini. Nah, yang pertama itu start yang digunakan pelari pertama merupakan start jongkok. Sedangkan untuk pelari kedua, ketiga, dan keempat merupakan start berdiri. Nah, berarti untuk start awal lari estafet itu seperti biasa, start jongkok. Tahu kan start jongkok? Tahu kan? Nah, seperti itu. Lalu pelari kedua, pelari ketiga itu tidak start jongkok, berarti tidak start jongkok, lari seperti biasa dengan tangan itu, tangan kanan atau tangan kiri menjulur ke arah belakang seperti ini. Nah, bisa melihat, bisa tidak. Tapi biasanya untuk pemula itu melihat. Biar apa? Tidak jatuh. Oke. Dalam lari estafet khusus jarak 4 kali 100 meter, pergantian tongkat dilakukan dengan jarak 20 meter dan lebar 1,2 meter. Pelari diperbolehkan untuk mengambil tongkat estafet yang terjatuh saat pergantian. Peraturan ini hanya berlaku untuk jarak lari 4 kali 400 meter. Berarti bila kalian pada saat pergantian itu jatuh bisa diambil. Tapi itu bisa memakan waktu ya. Sebisa mungkin itu jangan sampai terjatuh. Biar mempersingkat waktu. Meskipun diperbolehkan untuk diambil, tongkat yang jatuh akan diperbolehkan membuat tim kalah dalam lari estafet. Bahkan hal ini bisa membuat tim didiskualifikasi. Oleh karena itu, pastikan tiap-tiap pelari membawa tongkat dengan benar dan jangan sampai menjatuhkannya. Untuk tongkat yang digunakan dalam lari estafet adalah tongkat khusus dengan panjang dan diameter yang berbeda. Tergantung apakah peserta lari anak-anak atau orang dewasa. Untuk para dewasa, tongkat estafet yang digunakan memiliki panjang 30 cm dan diameter 4 cm. Sedangkan untuk anak-anak berdiameter 2 cm dengan berat 50 gram. Lapangan. Kalian tahu lapangannya enggak? Lari estafet. Di sini tahu nggak lapangannya yang di Semarang untuk lari? Biasa jogging di mana, Mas? Ya, lomba juang. Terus mana lagi? Ya, ya itu. Ada yang tahu ke lomba juang contohnya? Ada yang tahu ke sana? Pernah ke sana? Rata-rata pernah ya. Nah, contohnya lapangannya seperti itu. Lapangan untuk cabang olahraga atletik bisa di dalam atau di luar ruangan. Tempatnya pun biasanya berupa lapangan flat atau lintasan atau track. Khusus untuk lapangan atletik yang digunakan berukuran panjang lintasan dalam ruangan atau indoor 200 meter dengan bentuk bulat seperti telur dan jumlah 4-8 jalur. Berarti jalurnya itu 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya sampai 8. Panjang lintasan luar ruangan atau outdoor mencapai 400 meter dengan 6 sampai jalur bagi kompetisi lari estafet. Zona pergantian berada di jarak 10 meter dari depan garis start atau 10 meter di belakang garis start. Ferdiansa. Oke.
Oke, sejauh ini ada pertanyaan yang menurut kalian masih awam gitu? Belum ada? Oke, saya lanjutkan ke contoh videonya ya. Kalian mungkin belum ada gambaran cara melakukan atau bagaimana sih caranya pergantian tongkat gitu. Silahkan simak baik-baik. Contoh lari apa? Contohnya seperti ini ya lapangannya. Ini di mana? Ada yang tahu? Ya, betul. Oke. Lari estafet atau lari sebuah merupakan salah satu nomor perlombaan pada cabang olahraga atletik, bergu atau tim di mana tim berdiri dari 4 pelari yang memiliki tugas memberikan tongkat dari satu pelari ke pelari yang lain. Dimulai dari garis start sampai garis finish. Nah, posisi startnya start jongkok, kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ya anak-anak, sorry. Ini jelas nggak di sini? Oke, jelas. Perpindahan tongkat kurang lebihnya seperti ini. Ntar ada penjelasan cara melakukan perpindahan tongkat. Nah, perpindahan tongkat pelari kedua ke ketiga. Nah, tadi ada 2 nomor, 4 kali 100 meter sama 4 kali 400 meter. Nah, ini contoh untuk estafet 4 kali 400 meter. Kurang lebihnya seperti ini. Itu contoh start. Nah, ini ada 2 teknik perpindahan tongkat. Melihat visual atau tidak melihat visual. Yang melihat visual itu pelari menerima tongkat berlari kecil sambil menoleh kepala untuk melihat tongkat yang diberikan oleh pelari sebelumnya. Penerima tongkat dengan cara ini biasanya dilakukan pada nomor 4 kali 400 meter. Nah, ini contohnya. Bila kalian melihat tongkat atau visual, kalian itu menoleh. Menolehnya ke sebelah mana ini? Rata-rata kiri ya. Rata-rata kiri.
Nah, ini non visual. Pelari yang menerima tongkat melakukan dan berlari tanpa melihat tongkat yang akan diterimanya. Cara penerimaan tongkat atau melihat biasanya digunakan dalam lari estafet 4 kali 100 meter. Oke, saya mau bertanya, kenapa di 4 kali 100 meter itu memakai non visual atau tidak melihat tongkat? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Ada yang tahu? Ya, silakan. Yang mempersingkat waktu, betul. Betul. Karena ini 400 kali 4 kali 100 meter kan lari sprint. Sprint terus. Untuk mempersingkat waktu, kita menggunakan non visual. Sebentar. Yang di Zoom kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Pak. Yang di Zoom kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, ini kelihatan nggak yang di Zoom? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan ya? Oke, kelihatan. Bentar. Nah, selanjutnya teknik pemberian dan penerimaan tongkat dari bawah. Dari bawah ini ya. Dari bawah tadi apa? Tadi? Ya, betul. Yang dari atas? Ya, betul. Nah, contohnya seperti ini. Ini contoh sederhananya ya. Contoh sederhananya ini seperti itu. Nah, ibu jari seperti huruf V dan jari ini rapat. Oke. Teknik pemberian tongkat. Nah, ini dari atas. Nah, ini kan ini menggunakan tangan kanan dan yang menerima itu menggunakan tangan kiri. Dan cara menerimanya seperti itu. Seperti ini. Nah, ini. Paham ya? Oke. Nah, ini penjelasan posisi pegangan tongkat. Bila pelari 1 tangan kanan, berarti pelari 2 tangan, lalu memberikan lagi ke pelari 3 tangan kanan, lalu tangan ke pelari keempat tangan
Dan bisa sebaliknya. Bila kalian dari awal nih, dari start itu menggunakan kiri, berarti kalian harus harus ke pelari 2 ke apa? Berarti apa? Kalau pertama itu kiri. Ke pelari kedua itu apa? Kanan ya. Kalau ke pelari ketiga kiri lagi. Kalau pelari keempat ya oke. Bisa sebaliknya. Senyamannya kalian. Oke. Tugas para pelari. Melakukan pelari pertama itu melakukan start jongkok. Berlari di lintasan menikung, menyerahkan tongkat ke pelari kedua. Berarti startnya itu pelari pertama itu di lintasan menikung. Tadi kan ada lurus terus menikung, lurus lagi terus menikung. Nah, itu pas pelari pertama itu pas menikung. Untuk pelari kedua itu menerima tongkat dari pelari pertama. Berlari di lintasan lurus, menyerahkan tongkat pada pelari ketiga. Biasanya pelari kedua itu yang sangat cepat. Pelari yang sprint itu, sprintnya kuat. Kayak kamu tahu Muhammad Zohri. Nah, itu biasanya di tengah karena sprintnya bagus. Untuk pelari ketiga itu menerima tongkat dari pelari kedua, berlari di lintasan menikung, menyerahkan tongkat ke pelari keempat. Nah, bedanya yang pelari ketiga dengan yang satu kan start jongkok. Kalau ini enggak, ini berarti menerima dari dua dari pelari kedua dan diterima pelari ketiga. Nah, itu. Oke, untuk pelari keempat itu menerima tongkat dari pelari ketiga, berlari di lintasan lurus, memasuki garis finish. Silahkan, ini contoh proses lari estafet. Ini contohnya. Ini bukan kejuaraannya ya, tapi contohnya saja. Berawal dari start jongkok, start di tikungan, nah di sini stop. Di situ kan ada garis kuning nih. Bila sebelum garis kuning sudah memberikan tongkat, itu terkena dis atau tidak boleh. Harus sesudah garis kuning itu. Paham nggak? Paham? Nah, silakan lihat cara finishnya. Oke, nah, cara finishnya seperti ini. Kurang lebihnya seperti itu.
Sekarang kesalahan dalam lari estafet 4 kali 100 meter. Dalam satu tim seragam tidak sama. Pelari pertama mencuri start, tidak membawa tongkat, memberikan tongkat sebelum area pergantian, memberikan tongkat melebihi area pergantian, menjatuhkan tongkat ketika melakukan perpindahan, menjatuhkan tongkat ketika berlari, keluar dari lintasan ketika berlari, menerima tongkat bertabrakan di area perpindahan, tidak memberi tongkat sampai keluar area perpindahan. Nah, alat yang digunakan seragam. Yang pertama seragam. Sudah selesai ya. Tongkat estafet, start block, bendera, stopwatch, oke. Oke, sejauh ini ada pertanyaan untuk terakhir. Oke, apakah paham semuanya? Oke. Oke, terima kasih. Saya rasa kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Untuk Akiko Della ada nggak? Akiko Della ada ya ini ya? Iya. Oke. Terima kasih semuanya. Bila ada salah kata atau salah perbuatan, saya mohon maaf. Di sini ketua kelasnya siapa? Ya, silahkan. Biasanya pimpin berdoa kan kalau jam terakhir. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Silahkan. Doa selesai. Yang sama-sama kalian menunggu dulu dipanggil untuk keluar dan selalu jaga jarak, melakukan jalan semut ya, dan jangan lupa langsung pulang. Untuk yang di Google, yang di Zoom, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.